Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang berprasangka baik. Sungguh amat penting prasangka baik terhadap diri seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Itu disebutkan khaslatani laisa fawqahuma syai' minal khair ghaira husnudzan billah wa husnudzan biibadillah. Dua perkara yang di atas perkara tersebut tidak ada yang lebih baik kecuali berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa khaslatani laisa fawqahuma syai' minasyarr illa su'udzan billah wa su'udzan biibadillah. Dan dua perkara yang di atas perkara tersebut tidak ada kejelekan lagi kecuali dua perkara tersebut, kecuali berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka buruk terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku, karena itulah berprasangka sesuka dialah seorang hamba tersebut terhadapku. Karena itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya memiliki prasangka yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, begitu juga prasangka yang baik terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan semua yang kita lihat daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka kita, sesuai dengan pola pikir kita. Berapa banyak orang yang mungkin dari gambaran dia, mungkin dari penampilan dia, seakan-akan dia orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba ash'ath aghbar madfu'un 'alal abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah." Berapa banyak kemungkinan orang yang compang-camping pakaiannya, rambutnya mungkin berantakan, ketika dia duduk di sebuah acara mungkin madfu'al abwab, ditaruh di belakang, tidak mempunyai perhatian, terlupakan begitu saja. Akan tetapi ketika dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan langsung kabulkan doanya kontan. Karena itu tidak ada jalan bagi kita untuk berprasangka buruk terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyimpan tiga di dalam tiga sesuatu. Innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyimpan ridhonya di dalam amal ketaatan seorang hamba. Karena itu jangan sampai kita meremehkan suatu amal ketaatan sedikit apapun itu, karena mungkin di dalam amalan yang kecil itulah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita meremehkan sebuah amal kemaksiatan, mungkin di dalam amal yang kita remehkan tersebut ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyimpan ridho untuk seorang hambanya daripada hamba-hamba yang lain. Karena itu jangan sampai engkau berprasangka buruk terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang ada di sekitar kita. Bahkan sebagaimana kita tahu yang pernah kita singgung pada sesi sebelumnya yang membahas tentang kota Tarim, kota sejuta wali.
Berapa banyak wali-wali Allah Subhanahu wa taala di kota tersebut, hingga saking banyaknya wali yang ada di kota tersebut, mungkin dari perawakan mereka, penampilan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka ulama. Tidak menunjukkan bahwa mereka orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunjukkan bahwa mereka wali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hingga ada salah satu orang yang ingin mengetes, yang ingin menguji, ada berapa sih wali di kota Tarim ini? Maka dia duduk di depan rumah dia sambil membawa tasbih. Jalanlah, setiap orang jalan di depan rumahnya, dia lihat. Ketika perawakannya mendukung, oh ini sepertinya wali. Dia hitung 1. Jalan orang lagi 1, dia lihat perawakan dan penampilannya, sepertinya orang ini orang yang alim. Orang ini memang orang yang mempunyai pemahaman dalam agama. Oh ini berarti wali. Dihitung lagi menjadi 2. Dan seterusnya. Hingga pada satu saat, jalanlah seseorang yang dari perawakannya bukan menunjukkan bahwa dia seorang yang wali. Begitu juga dari penampilannya, dia tidak menunjukkan bahwa dia orang yang paham tentang agama. Maka timbullah di perasaan dia, oh ini bukan orang wali, oh ini bukan orang yang dekat sama Allah, ini orang biasa, orang jalanan biasa. Karena itu dia tidak memasukkan orang tersebut di dalam jumlah tasbihnya dia, yaitu daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu orang yang jalan langsung mengetahui apa yang terlintas di hati orang tersebut. Wahai fulan, hitunglah aku daripada orang yang wali. Hitunglah aku daripada orang-orang yang engkau hitung sekarang, yaitu daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka terperanjat kaget orang tersebut, karena bagaimana dia tahu? Aku hanya terlintas di hatiku berbicara seperti itu. Akan tapi engkau bagaimana bisa tahu lintasan hatiku tersebut? Karena itu jangan sampai kita mempunyai suudzon, berprasangka buruk terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu di manakah ridho Allah Subhanahu wa taala terletak dalam hambanya. Mau itu mungkin dari penampilan, mau itu dari mungkin perawakan dan seterusnya. Tidak ada celah dan tidak ada jalan bagi kita kecuali berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita prasangka yang baik terhadap Allah dan terhadap makhluk-makhluknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.